Hai guys, jumpa lagi bersama Sosiologi.info, referensi artikel mahasiswa sosiologi terbaru. Sebelum mendengarkan video ini, tolong bantu subscribe, like, dan share ya guys. Terima kasih. Dunia intelektual harus terlibat dalam kritik permanen terhadap semua penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, kata Bourdieu. Nah, pada video kali ini kita tidak akan membahas tentang Bourdieu. Namun kita akan membahas tentang pengertian sosiologi dan 3 perspektif dalam memahami realitas sosial masyarakat beserta contohnya. Sosiologi info. Pengertian sosiologi merupakan studi ilmiah tentang masyarakat dan berbagai elemennya yang ada pada individu, kelompok sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Ada 3 perspektif dalam memahami realitas sosial kemasyarakatan, yaitu perspektif konflik, fungsionalisme, dan interaksionisme. Sekilas pengertian sosiologi. Sebelum munculnya ilmu pengetahuan sosiologi, masyarakat tidak pernah menjadi perhatian utama, terkhususnya dalam kajian-kajian sosial kemasyarakatan. Nah, sosiologi merupakan studi ilmiah tentang masyarakat dan berbagai elemen yang ada pada individu, kelompok sosial, dan organisasi kemasyarakatan. Munculnya ilmu pengetahuan sosiologi pada abad ke-19 yang pada saat itu diperkenalkan oleh bapak sosiologi yang kita kenal yaitu Auguste Comte gitu ya. Nah, ia merupakan seorang ahli filsuf asal Perancis. Saat itu, Comte menyampaikan kekhawatirannya atas keadaan masyarakat Perancis setelah adanya revolusi Perancis. Memang, istilah masyarakat sudah lama diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun. Sejak munculnya kajian pertama mengenai ilmu kemasyarakatan, Ibnu Khaldun dikenal dengan karyanya yaitu Mukadimah. Ia juga dikenal sebagai sosiologi Islam yang sudah diketahui sejak abad ke-14. Sebagian orang mengatakan Ibnu Khaldun seorang ilmuwan Islam Tunisia dari Afrika Utara, serta disebut sebagai sosiolog pertama dan dinobatkan sebagai bapak sosiologi. Terlepas dari itu semua, kita sama-sama sadar untuk sekarang ini sangat penting melibatkan ilmu pengetahuan sosiologi dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan. Banyak hal telah berubah dalam skenario saat ini. Sosiologi telah menjadi sangat penting karena pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Ini adalah studi kunci untuk situasi saat ini, karena masyarakat terdiri dari bagian-bagian struktur yang kompleks. Dengan demikian, studi sosiologi diperlukan dalam setiap segala sendi kehidupan masyarakat. Seperti kita ketahui, sosiologi hadir oleh beberapa tokoh pendiri seperti Auguste Comte, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan tokoh penting lainnya. Kajian-kajian sosial yang dilakukan oleh tokoh di atas, yang mana sekarang ini kita mempunyai landasan dan kerangka untuk melakukan penelitian dengan metode yang sudah ada. Perlu diingat kembali, sosiologi adalah studi ilmiah tentang manusia, individu, dan masyarakat. Sosiologi juga memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah internasional. Pembagian politik dunia biasanya menimbulkan konflik dan tekanan antar bangsa. Begitulah yang terjadi ketika awal-awal munculnya ilmu kemasyarakatan yang sekarang lebih kita kenal sebagai sosiologi. Oleh karena itu, sosiologi mencoba untuk memahami penyebab ketegangan dan memulai perdamaian antar-bangsa. Sosiologi adalah dasar dari perencanaan masyarakat sebelum menerapkan kebijakan sosial apapun. Pengetahuan sosiologi akan membantu dalam proses memahami hubungan antara ekonomi, politik, agama, budaya, serta hal lain yang ada individu dan masyarakatnya. Misalnya, kita dapat memahami pandemi virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia hari ini. Bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan sosial, industri, organisasi, birokrasi dunia seperti yang disebut oleh Max Weber tentang sangkar besi. Pendekatan holistik yang diadopsi oleh sosiologi dapat membantu kita memahami masalah sosial umum di dunia dalam hubungannya sama lain, seperti hubungan COVID dengan agama, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. 3 perspektif sosiologi dalam memahami realitas sosial kemasyarakatan. Ada 3 perspektif sosiologis dalam menjelaskan dan memecahkan masalah fenomena sosial pada realitas sosial yang kita
kenal dengan perspektif konflik, fungsionalisme, dan interaksionisme. Pertama, perspektif konflik digagas oleh Karl Marx yang menyatakan bahwa konflik sosial, khususnya konflik kelas dan persaingan, menandai semuanya masyarakat. Kita bisa memahami saat situasi pandemi virus corona, kelas penguasa lah yang diuntungkan dari pandemi virus corona ini. Di dunia global saat ini, kelas penguasa telah menyedot banyak keuntungan atas nama kemanusiaan, misalnya penjualan alat-alat kesehatan, APD, masker, dan lainnya. Hukum pasar kapitalisme dalam pasar bebas telah membuat segelintir orang memiliki modal begitu banyak. Sementara, sebagian orang kesulitan untuk mencari dan mendapatkan modal yang sangat sedikit. Dengan ilmu sosiologi, kita bisa mengerti dan menyelesaikan fenomena dan permasalahan ini karena kita sudah memahami dan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi yang ada. Kaum kapitalis terus mencari cara untuk mengeksploitasi, mendapatkan lebih banyak modal dan nilai lebih di tengah pandemi virus corona. Inilah mengapa Karl Marx mengatakan dalam bukunya berjudul Das Kapital, modal adalah kerja mati yang seperti vampir, hidup hanya dengan menghisap tenaga kerja hidup, dan hidup lebih banyak tenaga kerja yang disedotnya. Kedua, perspektif fungsionalis yang dimana digagas oleh tokoh Auguste Comte, Emile Durkheim, dan tokoh lainnya, menekankan pada struktur sosial dan sistem sosial, interkoneksi, dan equilibrium. Dijelaskan bahwa jika salah satu bagian dari sistem sosial terpengaruh, maka itu akan mempengaruhi sistem sosial lainnya, sehingga menghambat kelancaran proses terbentuknya struktur sosial. Kita telah melihat bagaimana dunia bersatu untuk menyetujui karantina, isolasi, untuk memutus penyebaran virus corona sampai saat ini. Dalam dunia sosial, tanpa fungsionalisme, dunia akan menjadi sibuk karena semua harus bersatu untuk membuat perubahan. Ketiga, perspektif interaksionisme yang digagas oleh Weber menekankan interaksi dalam dunia sosial sebagai katalis utama perubahan yang mendorong interaksi sosial. Pada akhirnya, kita telah melihat dunia secara luas bagaimana pandemi virus corona ini telah mengurangi interaksi sosial antar masyarakat, antar manusia, antar individu. Kita juga telah melihat bagaimana etika beberapa pemuka agama membuat pengikutnya tidak percaya akan adanya virus corona, karena dalam buku Weber yang disebutkan etika Protestan dan semangat kapitalis adalah membuat kita memahami bagaimana etika agama membuka jalan bagi kebangkitan kapitalis. Sosiologi dalam konstruksi sosial kemasyarakatan. Kesimpulannya, sosiologi adalah bidang studi yang sangat penting yang telah melahirkan beberapa teori dan perspektif lain dari beberapa pendirinya yang membentuk masyarakat. Bagaimana dan mengapa kita percaya terhadap apa yang dilihat dari berbagai hal-hal tertentu, sosiologi dapat direpresentasikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui konstruksi sosial yang ada. Karena pemahaman yang lebih besar tentang kehidupan manusia yang terus berkembang, serta semakin banyaknya penelitian yang diberikan dan implikasinya, sosiologi akan terus menjadi bidang ilmu yang pesat. Pada intinya, sosiologi sangat penting dalam memahami dunia sosial kemasyarakatan kita sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys.